Halo, jadi sekarang kita akan pergi ke Toraja, lagi siap-siap, dan sekarang kita lagi ada di perwakilan busnya. Hari ini kita akan naik bus Primadona dan tadinya mau naik bus sleeper bus, tapi nggak kebagian tiketnya, akhirnya naik yang biasa. Moonwalk, tahu nggak pernah moonwalk? Salah satu alasan kami memilih bis Primadona itu karena perwakilannya deket banget sama rumah mertua, jadi berangkatnya bisa agak-agak santai. Bus-bus eksekutif tujuan Toraja di Makassar itu banyak dan bagus-bagus. Di jalan juga kemarin aku lihat banyak yang busnya masih kinclong banget. Guys, ternyata saking besarnya ini bagasinya bisa muat motor loh di dalamnya ya. Jadi kalau misalnya kita jalan-jalan di Makassar, terus punya motor, bawa aja ke sini. Jadi biar di sana nggak usah bawa motor, ya Chan ya? Bukan sewa motor. Oh iya, nggak usah sewa motor. Bus tujuan Toraja ini opsinya banyak, harganya variatif. Nah kemarin sebelum ke Makassar itu aku sempat lihat beberapa review, tapi paling enak sih lihat review di YouTube-nya Mas Arkan yang isi kontennya itu memang dia tuh naik berbagai macam bus akap. Tenang, nggak akan ditinggal. Tadi kita udah PW ya Chan di dalam bus, tapi ternyata masuk ke terminal Daya kita harus turun dan masuk lewat peron, terus bayar satu orang 3.000. Jadi kayaknya selain naik di perwakilan bisa naik di Daya. Terus katanya sih kalau misalnya naik bus di sini tuh kita bisa minta jemput di mana aja selama yang dilewati gitu. Karena salah satu teman aku juga pernah naik bus ke kemana ya, Papi Adia ya, ke daerah sana juga lah, bisa minta tolong ambilin barang lah segala macam. Servisnya oke sih. Ini bukan Di bus yang posisi kursinya dua-dua gini tuh biasanya duduknya udah diatur. Jadi pas beli tiket kita dikasih tahu kalau kebagian duduk sama stranger harus cewek sama cewek atau cowok sama cowok. Kayak kemarin karena tempat duduk udah full, kita dikasih tahu kalau nomor 15 itu perempuan. Jadinya yang harus duduk sama stranger ini harus aku atau Hichan. Nah, ternyata nggak bisa. Bus di sini tuh nggak ada toiletnya ya, tapi mereka cukup sering berhenti dan lama just in case kalian kebelet. Jadi sebenarnya jarak Toraja yang kurang lebih 300-an kilometer itu dari Makassar bisa ditempuh lebih cepat. Tapi memang jalurnya sedikit menyeramkan sih. Jadi emang udah paling bener naik bus malam terus tidur aja deh di jalan. Jadi nggak deg-degan. Toraja ini punya 2 kabupaten. Satu Kabupaten Tanah Toraja yang ibu kotanya adalah Makale, dan Kabupaten Toraja Utara yang ibu kotanya Rantepao. Kita sendiri nginep di Rantepao. Karena setelah dijalani, hidup di Rantepao itu ternyata lebih mudah dan lebih dekat kemana-mana. Sebelum berangkat, aku riset lumayan lama soal penginapan ini. Agak ribet karena nggak ada bayangan sama sekali kan soal Toraja. Tapi akhirnya di last minute nemu Viti di TikTok, orang yang nginep di Pias Popis ini. Pas lihat harganya cocok dan di Maps cukup dekat sama tempat berhenti bus. Akhirnya gas lah booking di sini. So far puas banget nginep di Pias Popis. Kalian bisa lihat kan betapa asri dan syahdu lingkungannya ini. Terus dekat juga ke jalan raya. Hospitality oke dan tiada diskriminasi. Di Toraja sih aku nggak pernah ngerasain diskriminasi sama sekali sebagai turis lokal. Asli orang Toraja yang aku temuin kemarin tuh baik-baik semua. Vibes nginep di sini mah slow living banget, bukan tipikal liburan keluarga Tetom yang bangun pagi buta terus buru-buru berangkat. Orang-orang tuh bangun agak siang, sarapan santai, terus udahnya nangkring baca buku. Ih, aku juga mau atuh. Ini dia view di depan kamar yang paling aku suka, karena di Bandung kayaknya jarang banget nemu langit sebersih ini. Anyway, kamarnya tuh bersih, nggak ada AC atau kipas, tapi kan Toraja mah udah dingin ya. Tapi sebenarnya nggak segitu dinginnya juga sih, jadi nggak butuh penghangat juga kalau misalnya malam-malam. Ya pokoknya worth it banget lah, 250.000 untuk 2 orang mah. Kalau misalnya datang bertiga, kena cas ya. Halo, jadi kita tuh udah sampai sekarang. Tadi perjalanannya cukup mudah sih. Kita turun di alun-alun Rantepao, terus udah gitu ada yang nawarin diantar pakai mobil kecil. Itu harganya 20.000, sekitar 1,2 km, nggak terlalu jauh sebenarnya. Tadi rencananya kita mau jalan kaki aja, tapi karena ada yang mau nganter dan harganya masih masuk akal ya, 20.000. Jadi akhirnya kita
pakai itu aja diantar, dan ternyata hotelnya bagus banget untuk harga 250.000. Sekarang kita sarapan dulu. Tadi udah mandi, udah beres-beres. Teta udah udah tidur sebentar. Sekarang kita sarapan dulu. Di sini aja deh kayaknya, karena belum tahu mau kemana. Chan pesen apa, Chan? Susu. Coba tuangin. Panas nggak itu? Panas tapi tekstur tangannya enggak. Murni kerbau, guys. Enggak, jangan YouTube, jangan dimasukin. Pagi ini kita sarapan di hotel, terus menunya ada menu breakfast gitu. Isinya lumayan banyak sih. Kayak ada pilihan teh atau kopi atau coklat, hot chocolate. Terus ada nasi, terus ada jus atau buah potong. Jadi kalau misalnya bawa anak kecil kayak gini, 2 menu cocok untuk bertiga.